Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da salatil asr 18 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 24 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Manahi Asy-Syar'iyyah Al-Khassah bin Nisa Al-Ibadat wal Ahwal Asy-Syakhsiyyah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah, yang artinya perkara-perkara terlarang secara syariat khusus bagi para perempuan, baik yang berkaitan dengan ibadah atau keadaan-keadaan khusus bagi para perempuan. Penelitian fikih dan perbandingannya ditulis oleh Rahab binti Muhammad Sa'idan, dan ini adalah salah satu tulisan yang ditulis untuk mendapatkan
titel magister untuk mendapatkan titel magister. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama yaitu penulis membawakan larangan. Apa pengertian larangan? Mohon tidak ada yang ngobrol. Saya dengar dari sini. Kalau ada yang ngobrol, saya hentikan kajiannya. Baik. Larangan, karena kita membicarakan tentang larangan. Larangan yang di syariat, yang di dalam syariat Islam khusus bagi para perempuan. Larangan adalah iqtida' kaf an fi'lin ala wajhil isti'la, yaitu menahan perbuatan dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Perintah untuk menahan perbuatan dari yang tinggi kepada yang rendah. Ini adalah larangan. Kemudian larangan di dalam ayat-ayat Al-Quran mempunyai banyak redaksi. Redaksi yang pertama yaitu kata kerja yang sedang terjadi atau yang disebut dengan al-fi'lul mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi digandengkan dengan huruf la yang menunjukkan kepada terlarang. Seperti misalkan dalam surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Ini larangan dengan redaksi kata kerja yang sedang terjadi dan digandengkan dengan la taqtulu. Janganlah kalian membunuh. Kemudian juga larangan dengan kalimat yanha. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan ucapan yanha. Yanha artinya adalah Allah melarang, seperti dalam surat An-Nahl ayat 90. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh. Dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar dan perbuatan baghi. Ini adalah redaksi larangan yang kedua. Ada kata yanha. Kemudian yang ketiga ada kata harrama yuharrimu. Seperti misalkan di dalam surah An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Kemudian yang keempat, redaksi larangan di dalam Al-Quran adalah dengan kata tidak halal. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 229, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak halal
bagi kalian untuk mengambil dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah dari apa saja yang kalian telah berikan kepada mereka. Tidak halal. Ini adalah redaksi larangan. Kemudian juga yang kelima, kata perintah yang menunjukkan kepada menahan dari sebuah perbuatan. Kata perintah yang menunjukkan kepada menahan dari sebuah perbuatan. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, naik imam dan khatib naik ke atas mimbar, maka tinggalkanlah jual beli bagi yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian itu 5 dari redaksi-redaksi yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada larangan. Kemudian selanjutnya penunjukan kepada larangan. Penunjukan kepada larangan ada yang menunjukkan kepada keharaman. Haram. Kalau terlarang berarti haram. Kalau terlarang berarti haram. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 120. Seperti semua larangan yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal hukumnya adalah bahwa larangan, jika terdapat larangan maka dia hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa dia adalah makruh ataupun dia tidak haram. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121, yaitu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Maka sebagian ulama ini mengatakan larangan ini jika dilanggar, yaitu memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya adalah makruh. Atau yang berkaitan dengan adab, larangan berkaitan dengan adab, apabila dilanggar maka berarti hukumnya adalah makruh. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian lupa keutamaan di antara kalian. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa asal hukumnya larangan apapun yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada keharaman, menunjukkan kepada keharaman. Kemudian yang kedua, larangan berkonsekuensi langsung dijauhi dan terus menerus. Larangan berkonsekuensi langsung dijauhi dan terus menerus. Ya. Jadi kalau ada larangan, nanti kita akan sebutkan, maka harus dijauhi langsung, tidak menunggu-nunggu. Kemudian yang kedua adalah dan dilarang terus menerus, dan dilarang terus menerus. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada apa saja yang terlarang. Fasal yang pertama, al-manahij syar'iyyah al-khassah bin nisa al-muta'alliqah bit taharah. Larangan-larangan yang disyariatkan yang khusus bagi perempuan berkaitan dengan tata cara bersuci, berkaitan dengan taharah, tata cara bersuci. Di sini ada 3 pembahasan yang dibawakan oleh
penulis. Al-mabhathul awal an-nahyu an qira'atil Qur'an, an qira'atil mar'ah lil Qur'an wa hiya haid. Larangan bagi perempuan membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia sedang haid. Larangan bagi perempuan membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia sedang haid. Di dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid. Ada yang mengatakan haram, dan ini adalah pendapat beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wanita haid membaca Al-Qur'an hukumnya haram. Ini pendapat Umar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Jabir radhiyallahu an. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali. Ya. Dalil yang mereka pakai yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an." Maka seorang wanita yang haid tidak membaca, saya ulangi, seorang wanita yang haid tidak seorang wanita yang haid dan orang yang junub tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini dalil sangat tegas bahwa wanita yang haid tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Akan tetapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah karena di dalamnya Ismail ibn Ayyash meriwayatkan dari penduduk Hijaz dan penduduk Irak. Apabila Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari penduduk Hijaz dan penduduk Irak, maka hadis-hadisnya adalah hadis yang mungkar. Hadis-hadisnya adalah hadis yang mungkar. Makanya hadisnya lemah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid adalah haram, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'id, thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di pangkuanku dan aku sedang haid. Nah, lihat kata-kata aku sedang haid ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Maka seakan-akan di dalam hadis ini terdapat larangan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Tetapi ini hanya isyarat. Ya, berarti pendalilannya tidak jelas. Berarti pendalilannya tidak jelas. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pendapat yang kedua adalah boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam fatwa beliau yang lama, dan salah satu riwayat dari perkataan Imam Ahmad bahwa boleh wanita yang haid membaca Al-Quran. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa al-asal al-jawazu wal-hillu hatta yaquma dalilun 'ala al-mana'. Asal hukumnya adalah boleh, halal wanita haid membaca Al-Quran sampai ada dalil yang tegak melarangnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji yang membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi seorang yang membaca Al-Qur'an, dan tidak ada dalil yang tetap yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat, tidak terlarang wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Pembahasan yang kedua, an-nahyu an massil mar'ati lil mushaf wa hiya haid. Yang artinya larangan seorang perempuan menyentuh mushaf, yaitu buku Al-Qur'an, dalam keadaan dia haid. Dan permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, haram bagi wanita yang haid mengusap mushaf tanpa ada alas. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih yang 4. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang mengusapnya kecuali orang-orang yang suci. Mengusapnya di sini kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Itu disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa la yamassu al-Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Adapun pendapat yang kedua, boleh saja bagi wanita yang haid mengusap mushaf secara mutlak. Dan inilah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri dan Imam Asy-Syaukani. Dalil yang dipakai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Dihyah Al-Kalbi kepada pembesar Busra, dan di dalam surat tersebut ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tulisan Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Dan ini Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 64. Maka pendapat yang kedua mengatakan boleh membaca Al-Qur'an memegang mushaf bagi wanita yang haid secara mutlak. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa terlarang wanita yang haid memegang mushaf, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya mazhab fikih yang 4. Kenapa? Karena dalilnya kuat. Kemudian ini juga pendapat kebanyakan para sahabat, dan tidak ada sahabat Nabi yang melarangnya atau menyelisihi pendapat ini, bahwa seorang wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Nah, kemudian juga berdasarkan qiyas bahwa seseorang wajib untuk bersuci untuk memegang firman Allah Subhanahu wa taala saat tawaf dan saat salat. Artinya kalau kita salat, kalau kita tawaf, maka kita bersuci sebelumnya, terutama salat. Dan di dalam salat kita baca Quran, maka pada saat itu diharamkan bagi wanita yang haid yang tidak suci
untuk memegang mushaf. Ini adalah permasalahan yang kedua. Al-mabhath ats-tsalits, pembahasan yang ketiga, an-nahyu an mukthil mar'ah fil masjid wa hiya haid. Larangan bagi perempuan untuk diam di masjid dalam keadaan dia sedang haid. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama adalah wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk berdiam di masjid. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan junub kecuali orang yang melewati masjid sampai kalian mandi bersih. Maka di dalam ayat ini orang yang junub terlarang untuk sholat, dan sholat yang dimaksud adalah tempat sholat, yaitu masjid, kecuali kalau ingin lewat begitu saja. Nah, sedangkan wanita yang haid seperti orang yang junub. Oleh karena itu tidak boleh bagi wanita haid untuk diam di masjid seperti orang yang junub. Untuk diam di masjid. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pendapat kurang tepat. Kenapa? Karena beda antara orang yang junub dengan orang yang wanita yang haid. Seorang yang junub akan hilang hadas besar junubnya ketika dia sudah mandi dengan segera. Hilang cepat. Tetapi wanita yang haid maka tidak bisa hilang hadas besar haidnya kalau belum selesai haidnya. Maka tidak bisa dikiaskan, disamakan antara orang yang junub dengan wanita yang haid. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang dipakai oleh pendapat ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni la uhillu lil masjid li haidin wala junub." Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan junub. Hadis ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Dan hadis lemah ini menyelisih kebanyakan hadis-hadis yang sahih, yang jelas, yang membolehkan masuknya wanita yang haid ke dalam masjid. Masuknya wanita yang haid ke dalam masjid. Kemudian dalil yang ketiga untuk pendapat yang pertama ini, bahwa wanita yang haid tidak boleh diam di dalam masjid, yaitu hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang haid tetap datang mengerjakan sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, tetapi menyendiri dari tempat sholat kaum muslimin, wa ya'tazilul huyyadu wa al-musalla. Yang artinya, dan wanita-wanita yang haid menjauhi tempat sholat. Wanita-wanita yang haid menjauhi tempat sholat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang wanita haid untuk masuk ke tempat sholat, apalagi masjid.
Kalau sholat Id di lapangan itu dilarang memasukinya bagi wanita yang haid, apalagi di masjid. Begitu. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa terlarangnya wanita yang haid untuk mendekati tempat sholat ada hikmahnya, yaitu karena wanita-wanita yang haid mereka itu tidak sholat dan mereka akhirnya dianjurkan untuk menjauhinya daripada masuk ke tempat sholat nanti safnya terputus-putus. Bukan berarti dilarang memasuki tempat sholat. Nah ini pada ikhwan, dan dari yang lain banyak. Kemudian pendapat yang kedua, wanita yang haid diperbolehkan untuk berdiam di dalam masjid, dan ini adalah pendapat sebagian mazhab Maliki dan Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat juga mazhab Hambali, dengan syarat harus berwudu sebelumnya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang dipakai adalah al-bara'ah al-asliyah. Maksudnya adalah tidak ada dalil sahih tegas melarang wanita yang haid untuk duduk di dalam masjid. Maka asal hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Ini dalil yang pertama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua adalah yang menunjukkan bahwa bolehnya wanita yang haid duduk di dalam masjid. Anna walidata kanat sauda'a li hayyin min al-'arab fa'ataquha fa kanat ma'ahu. Faqalat faja'at ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa aslamat fa kana laha khiba'un fil masjid. Bahwa ada seorang walidah, yaitu seorang ibu yang melahirkan dan berkulit hitam yang dimiliki oleh sebuah kampung di Arab. Lalu orang-orang yang di kampung tersebut memerdekakan yang berkulit hitam ini dari seorang perempuan ini. Lalu para ikhwan yang dirahmati Allah, datanglah perempuan tersebut dan masuk dalam agama Islam. Dan perempuan tersebut memiliki tempat kemah begitu di dalam masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa si perempuan ini tinggal di dalam masjid, dan kita tahu bagaimana perempuan tersebut pasti akan mendapati haid, tapi diperbolehkan untuk diam di dalam masjid. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ringkas, wallahu a'lam, bahwa pendapat yang dikuatkan adalah seorang wanita yang haid boleh berdiam di dalam masjid. Ya, boleh berdiam di dalam masjid. Kenapa? Karena kuatnya dalil yang mereka pakai. Yang kedua, banyaknya bantahan-bantahan dalil dari yang tidak membolehkan bagi wanita haid untuk berdiam diri di masjid. Kemudian yang ketiga, belum ada satu hadis sahih tegas yang melarang wanita haid untuk berdiam di masjid. Untuk berdiam di masjid. Nah, ini 3 perkara ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah tentang larangan khusus bagi wanita muslimah yang berkaitan dengan bersuci. Perkara yang pertama, hukum wanita membaca Al-Quran hukum wanita membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan haid. Maka pendapat yang kita kuatkan, tidak terlarang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran.
Permasalahan yang kedua, hukum wanita memegang mushaf tanpa pembatas dalam keadaan haid. Maka jawaban yang kita kuatkan adalah diharamkan wanita yang haid memegang mushaf. Permasalahan yang ketiga tentang apa, Bu? Wanita haid berdiam di dalam masjid. Pendapat yang kita kuatkan adalah asalkan wanita haid tersebut dapat menjaga agar darahnya tidak tercecer di masjid, maka tidak ada dalil sahih, kuat, jelas, tegas yang melarang wanita yang haid untuk berdiam di masjid. Wallahu a'lam. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas pasal yang kedua, al-manahij syar'iyyah al-khassa bin nisa al-muta'alliqah bis-shalah. Hal-hal terlarang secara syariat yang khusus bagi perempuan berkaitan dengan perihal salat. Di sini ada 4 pembahasan. Al-mabhathul awal an-nahyu an salatil mar'ah wa hiya haid. Larangan bagi wanita muslimah untuk salat dalam keadaan haid. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, azanillah wa iyyakum, telah terdapat ijma', kesepakatan para ulama bahwa wanita yang haid terlarang untuk mengerjakan sholat dan tidak sah darinya sholat saat haid, dan tidak ada qada atas sholat yang ditinggalkannya. 3 poin itu. Wanita haid terlarang mengerjakan sholat. Yang kedua, sholatnya wanita yang haid tidak sah. Yang ketiga, tidak ada kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan saat haid. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Jika datang haid maka tinggalkanlah salat. Dalil yang lain lagi yaitu hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya. Kemudian juga dalil dari hadis riwayat Muslim, "Wa tamkuthul layali ma tusalli." Seorang wanita yang haid dia berhari-hari diam tidak sholat. Hadis dari sini menunjukkan bahwa seorang perempuan diperintahkan untuk meninggalkan sholat saat dalam keadaan haid. Ya, saat dalam keadaan haid. Nah, di sini ada faedah. Kebanyakan perempuan saat dia tidak sholat ketika haid, dia sedih karena kehilangan pahala, karena tidak bisa sholat, ya, tidak bisa melipat gandakan pahala. Jangan seperti itu pemikirannya, tetapi pemikirannya adalah bahwa seorang wanita yang sedang haid dan dia tidak mengerjakan sholat itu karena ketaatan kepada Allah, memenuhi perintah Allah, dan dia dapat pahala akan hal itu. Nah itu ibu, hati-hati ibu, jangan sampai terbalik. Kalau sedang haid lalu tidak sholat, merasa sedih karena tidak bisa sholat atau tidak bisa puasa. Maka jawabannya adalah bahwa wanita yang haid lalu dia tidak sholat atau tidak puasa, dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa saat haid. Nah, jadi dengan begitu
tenang hatinya saat dia tidak sholat. Pembahasan yang kedua, an-nahyu an kashfil mar'ati qadamaiha fi shalah. Larangan bagi wanita untuk membuka kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya saat sholat. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, apakah boleh terbuka kedua telapak kaki saat sholat bagi perempuan? Pendapat yang pertama, haram terbuka kedua telapak kaki bagi perempuan saat sholat. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anil mar'ah tusalli fi dir'in wa khimar bighairi izar." Apa hukumnya seorang perempuan sholat dengan memakai baju kurung menutup kepala tetapi tanpa izar, sarung. Jadi kalau ibu sholat itu kan mukena itu kan ada dua, Bu, ya, atasan dan bawahan. Nah, perempuan ini cuma memakai atasan, tidak memakai bawahan. Bawahannya adalah diambil dari baju. Bagaimana hukumnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha." Tidak mengapa jika baju kurungnya tadi, gamis, abayanya itu ibu yang ibu pakai sekarang ini benar-benar panjang menutupi punggung kedua telapak kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya untuk menutupi kedua telapak kakinya dan haram terbuka kedua telapak kakinya bagi perempuan. Nah, pendapat yang kedua adalah boleh terbuka kedua telapak kaki bagi perempuan di dalam sholat, ya. Dan ini pendapat mazhab Hanafi dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang kita kuatkan adalah pendapat yang kalau saya baca kitabnya, ya, saya baca kitabnya itu penulis beliau menguatkan pendapat yang boleh terbuka kedua telapak kakinya di dalam sholat bagi perempuan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih bahwa kedua telapak kaki aurat di dalam sholat bagi perempuan. Tidak ada dalil yang sahih bahwa tidak boleh terbuka kedua telapak kaki bagi perempuan. Ini pendapat yang dipakai oleh penulis. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa kedua telapak kaki bagi perempuan wajib untuk ditutup, ya, wajib untuk ditutup. Karena dia termasuk dari termasuk dari aurat bagi perempuan, termasuk dari aurat bagi perempuan. Baik. Dan sekali lagi ini adalah pendapat mazhab bahwa wajib bagi perempuan di dalam sholatnya menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya. Berarti termasuk di dalamnya adalah kedua telapak kakinya, wajib ditutup. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'aurah. Yang artinya wanita itu adalah aurat. Berarti seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Jadi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat jumhur tadi, bahwa tidak boleh perempuan terbuka kedua telapak kakinya di dalam sholat. Ya, tidak boleh perempuan terbuka kedua telapak kakinya di dalam sholat. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Saya bacakan dari kitab Al-Mawsu' al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Fikih. Wa ammal qadaman, adapun kedua telapak kaki, fahuwa aurah 'inda al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah ghairul muzani. Maka kedua telapak kaki adalah aurat bagi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, selain Imam Al-Muzani. Wa huwa al-madhhab 'inda al-Hanabilah wa huwa ra'yu ba'd al-Hanafiyyah. Dan inilah pendapat mazhab Hambali dan pendapat sebagian dari ulama mazhab Hanafi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kuatkan pendapat bahwa kedua telapak kaki bagi perempuan adalah aurat. Saat sholat wajib ditutup, dan jika tidak ditutup maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Pembahasan yang ketiga, an-nahyu an kashfil mar'ah kaffaiha fis salat. Larangan bagi perempuan membuka kedua telapak kakinya di dalam sholat. Makanya kan ibu-ibu biasanya lihat ada penutup telapak tangan di sini, betul nggak Bu? Ya, ada penutup telapak tangan di sini bagi perempuan. Ya, dia penutup telapak tangan, cuma satu telapak tangan saja, tidak sampai kepada lengan, enggak. Maka terjadi khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Ya. Maka wallahu alam, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedua telapak tangan, pendapat yang kita kuatkan adalah bukan aurat, maka boleh terlihat. Ya, boleh terlihat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa boleh bagi perempuan di dalam sholatnya terbuka kedua telapak tangannya, dan ini adalah pendapat mazhab, ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dalilnya yang dipakai adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Surat An-Nur ayat 30. Ayat 31. Dan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Nah, salah satu yang biasa nampak adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tidak mengapa terlihat kedua telapak tangan. Begitu juga dalil yang lain, la tantaqibul mar'ah al-muhrimah wa la talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, itu diharamkan bagi wanita yang berihram untuk memakai cadar dan sarung tangan. Maka kalau seandainya itu adalah aurat, maka tidak perlu untuk pengharaman. Berarti benar-benar sudah dilarang untuk memperlihatkannya. Berarti selain ihram boleh saja terlihat, ya, boleh saja terlihat. Jadi wallahu alam, pendapat yang dikuatkan dalam masalah ini bahwa kedua telapak tangan kedua-duanya bukan aurat di dalam salat bagi perempuan.
Kenapa? Karena ini adalah kuatnya dalil, ya. Kemudian bahwa Allah, para perempuan diperintahkan di dalam sholatnya untuk membuka saat berihram kedua telapak tangannya. Berarti tidak mengapa saat di luar ihram dia terbuka telapak tangannya. Nah, gitu. Baik. Permasalahan yang keempat, an-nahyu an imamatil mar'ah lirrajuli fis shalah. Larangan bagi perempuan menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat. Larangan bagi perempuan menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa haram perempuan menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dari para sahabat dan ulama-ulama setelah para tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah pendapat para ulama fikih yang 7. Para ulama fikih yang 7, yaitu Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Yasar, dan ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Salim bin Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu rahimahumullahu taala. 7 ahli fikih di kota Madinah mengharamkan bagi wanita menjadi imam bagi laki-laki di dalam sholat, baik itu sholat wajib, sholat atau sholat sunnah. Dan ini adalah mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, dan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Daud Adz-Dzahiri. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi hadisnya dilemahkan oleh Imam Albani, tapi maknanya sahih, yaitu la ta'ummanna al-mar'atu rajulan. Jangan sekali-kali seorang perempuan menjadi imam bagi seorang lelaki. Maka ada yang jawab, "Oh, ini kan hadisnya lemah, Ustaz." Tayyib, hadisnya lemah, tetapi dia maknanya benar karena ada riwayat-riwayat lainnya yang mendukungnya, seperti hadis riwayat Muslim, "Ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah," yang artinya tidak pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh para perempuan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Syarru sufufin nisa awaluha wa akhiruha wa khairuha akhiruha." Seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah yang pertama, termasuk di dalamnya imam, dan sebaik-baik saf adalah yang paling terakhir. Jadi wallahu alam, haram hukumnya perempuan untuk menjadi imam bagi laki-laki, baik sholat sunnah atau sholat wajib. Nah, ini cukup dulu itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tentang diharamkannya hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Insyaallah ta'ala kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah nanti pada bulan depan. Larangan-larangan yang berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan jenazah. Yang jelas ini sudah saya tentukan, itulah kitab-kitab, ya. Judulnya apa bu kitabnya? Al-Manahi Asy-Syar'iyyah Al-Khassah bin Nisa. Larangan dalam syariat Islam yang khusus bagi perempuan. Nah,
Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Ibu. Ada waktu 15 menit. Nah, biar saya juga ada waktu untuk bersih-bersih sebelum sholat maghrib. Baru satu, tumben pertanyaannya. Yang dimaksud telapak tangan itu termasuk punggung juga yang boleh nampak ketika sholat? Iya, semua telapak tangan boleh, termasuk punggungnya juga. Ya, Ibu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tidak ada? Ini buku ada sekitar ada sekitar 6 pasal. 6 pasal. Nah, tidak ada Ibu? Saya pernah dengar wanita saat sholat tidak boleh menguncir rambutnya. Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah, sependek pengetahuan saya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dilarang bagi perempuan untuk mengikat rambut di dalam sholat, ya, mengikat rambut di dalam sholat. Coba kita baca beberapa. Saya bacakan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mengikat rambut secara umum dan lebih utama, lebih hati-hati bagi perempuan untuk meninggalkan mengikat rambut saat sholat, dan dia membiarkan rambutnya tanpa diikat, dan ini lebih hati-hati karena mengambil keumuman dari larangan mengikat rambut saat sholat, ya, dari mengikat rambut saat sholat. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ittafaqa al-fuqaha ala karahati aqs asy-sya'r fi shalah. Para ahli fikih bersepakat atas larangan untuk mengikat rambut, menguncir rambut di dalam sholat. Ya. Wal aqsu huwa shaddu dhafirati syar haula ar-ra's kama taf'aluhu an-nisa. Dan al-aqs adalah mengikat ujung rambut seputar kepala sebagaimana yang dilakukan oleh para perempuan. Oh, jadi Bu, ya, ini
dimakruhkan untuk melakukannya seperti itu. Ya. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala akuffu thawban wala sya'ran," dan aku tidak mengikat atau menggulung baju dan tidak juga mengikat rambut. Ya, jadi jauhi Bu, lebih baik dijauhi mengikat rambut saat sholat. Wallahu a'lam. Telapak kaki, jika memakai kaos kaki lalu terlihat, apakah termasuk yang dilarang? Tidak, karena sudah tertutup dengan kaos kaki. Cuma kaos kaki tidak lebar. Akhirnya dia sholat membentuk kakinya. Nah itu dia. Jadi kalau seandainya dia memakai baju yang menutup kedua telapak kakinya, meskipun tidak pakai kaos kaki, itu lebih utama. Lebih utama lagi memang dia kalau pakai kaos kaki. Tetapi kalau pakai kaos kaki, menutup kedua telapak kakinya, ternyata bajunya agak pendek atau sempit sehingga bentuk kakinya nampakkan, maka ini dilarang dari sisi membentuk telapak kakinya. Oh iya, telapak kakinya sudah tertutup, ya, tidak terlarang dari hal itu. Tapi kalau dia tetap tidak tertutup telapak kaki meskipun sudah ditutup dengan kaos kaki, maka akan terlihat bentuk kakinya. Ini larangan yang lainnya, karena perempuan harus menjauhi, memperlihatkan segala macam bentuk tubuhnya termasuk kakinya. Wallahu a'lam. Maksud dilarang memegang mushaf, yang benar Bu pakai P atau pakai F, mushaf, bukan mushab, ya, tanpa pembatas. Apakah boleh kalau di dalam tas atau yang semisalnya? Iya boleh saja, yang penting jangan dipegang. Yang penting jangan dipegang. Wallahu a'lam. Jika masuk pada waktu sholat zuhur belum sempat melaksanakan sholat namun sudah tiba-tiba haid, apakah nanti setelah selesai haid maka sholat zuhur ini apakah harus diganti? Wallahu a'lam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ada video seorang ustadz yang terkenal dan viral yang menunjukkan bahwa salah satu kesalahan para perempuan kalau dia haid dan sudah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, maka ketika dia suci dari haid lalu dia tidak mengerjakan sholat yang sudah masuk tadi, yang sudah masuk tadi saat dia sudah suci dari haid. Misalkan saya beri contoh, jam 1 dia belum sholat zuhur lalu datang haid, maka sebagian ulama berpendapat kalau dia suci setelah 7 hari, misalkan dia suci, maka sholat zuhurnya ini diqadha menurut sebagian ulama. Ya, menurut sebagian apa Bu? Ulama. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita yang haid di waktu sholat dan belum sholat lalu ketika suci, maka dia tidak mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak diwajibkan pada waktu itu untuk sholat karena dia mendapati haid. Karena dia mendapati haid. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah.
Nah, ada lagi juga yaitu dia masuk dia suci dari haid di waktu asar, ya, suci dari haid di waktu asar. Apakah mengerjakan sholat zuhur dan asar? Paham Bu? Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Dia suci dari haid di waktu asar. Apakah dia mengqadha salat zuhurnya dan juga mengerjakan salat asarnya? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwa jika seorang perempuan suci dari haid di waktu asar, maka dia mengerjakan sholat zuhur dan asar menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Ya, ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada sebagian ulama yang berpendapat jika seorang wanita suci dari haidnya di waktu asar, maka yang wajib dia lakukan hanya sholat asar. Ya, yang wajib dia lakukan hanya sholat asar. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan la yalzamuha illa shalah allati adrakat waqtaha faqat. Tidak ada kewajiban baginya kecuali salat yang dia dapati saja, yaitu salat asar. Fa amma ma qablaha fala yalzamuha. Adapun yang sebelumnya tidak diwajibkan atasnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah qad adraka shalah." Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka berarti dia mendapati salat. Ya. Adapun salat yang sebelumnya dia tidak mendapati waktunya, maka tidak ada kewajiban untuknya salat. Dan ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, ada kan video Ustadz viral itu, betul itu Bu? Betul nggak Bu? Viral ya Bu ya. Nah, saya lebih condong kepada pendapat bahwa jika suci dari haid di waktu isya, maka dia wajib sholat isya saja. Jika suci di waktu zuhur, di waktu asar, dia wajib sholat zuhur saja. Nah itu ya. Meskipun jumhur ulama berpendapat jika suci di waktu asar atau waktu isya, maka wajib untuknya mengerjakan sholat yang sebelumnya, zuhur dan asar. Yang patut diperhatikan Bu, mengapa jumhur berpendapat seperti itu? Karena waktu yang pertama adalah waktu yang kedua di saat terpaksa. Nah itu dia. Ya, waktu yang pertama adalah waktu yang kedua di dalam keadaan terpaksa.
Artinya sholat zuhur bisa dikerjakan di waktu asar, sholat maghrib bisa dikerjakan di waktu isya, saat dalam keadaan safar, saat dalam keadaan diperbolehkan menjamak, dan termasuk di dalamnya suci dari haid, menurut pendapat jumhur. Dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Terakhir, jika seorang wanita tiba menjadi imam bagi anak laki-laki dan anak laki-laki itu sudah khitan, apakah boleh? Tidak boleh. Seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki menurut pendapat yang dikuatkan yang sudah kita pelajari tadi. Wallahu a'lam. Yang bisa disampaikan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.